Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Di ayat 31 kita baca sama-sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35 sama-sama. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita lompat ke ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Anda tahu tentang kisah perikop ini, mungkin yang pernah baca, bahwa yang domba-domba mendapat pujian dari Tuhan karena ketika mereka menolong orang yang paling hina, yang lapar dikasih makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang orang asing diberi tumpangan, yang sakit dikunjungi, yang diperawat juga dirawat, yang di penjara juga dikunjungi, yang sakit dilawat. Tuhan mengaruniakan kepada mereka kehidupan kekal karena mereka berbuat apa yang benar, dan mereka mendapat pujian dari Tuhan. Tapi pada kambing-kambing yang di sebelah kiri, orang-orang yang masuk ke dalam api yang kekal, Yesus berkata kepada mereka, mereka mendapat bagian itu karena mereka tidak peduli. Waktu aku lapar, kata Tuhan, kamu tidak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Waktu aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Waktu aku orang asing, kamu tidak kasih aku tumpangan. Waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Waktu mereka tanya, "Kapan Tuhan engkau sakit, engkau haus, engkau lapar, telanjang, dan sebagainya, kami tidak mengunjungi engkau?" Yesus bilang ini, "Apa saja yang tidak kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, tidak kamu lakukan untuk aku." Saya belajar, orang yang dapat pujian dari Tuhan adalah mereka yang peduli kepada orang-orang lemah, orang-orang yang peduli sama orang-orang yang hina. Kita harus bersyukur dalam hidup kita. Kalau dalam hidup ini kita ketemu sama orang-orang yang hina, yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa? Karena ternyata gini, melalui mereka kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya ulangi, kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk belajar mengasihi Tuhan. Karena Yesus bilang, barang siapa mengasihi sesamamu yang paling hina, kamu lakukan itu untuk aku. Saya bersyukur bahwa di dalam hidup saya, Tuhan kirim saya ke tengah-tengah orang hina, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang mungkin kita pandang rendah. Anda tahu, bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengasihi Allah. Bohong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi orang. Makanya saya mau pesan gini, jangan suka menghina orang lemah. Jangan suka menghina. Saya ketemu orang-orang yang waktu kami susah, mereka suka sekali menghina kami. Dan saya saksikan di hidup saya, beberapa orang tuh senang merendahkan orang lain. Berapa banyak di sini yang pernah dihina? Saya kasih tahu, jangan suka menghina orang lemah. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu